Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kalian bagaimana pagi ini? Apakah sudah sarapan? Nah, ini adalah sarapan saya. Jadi, ternyata kita itu walaupun low karbo dan tidak makan nasi, itu jangan khawatir. Sarapan kita itu bahkan bisa lebih beragam. Dan ini lihat saja. Dan ada juga yang beralasan, aduh bu, saya nggak bisa ngikutin diet ibu karena saya ngajar. Ada juga yang bilang saya adalah pengusaha butik, anak buah saya banyak dan saya nggak sempat masak. Nah, siapa bilang itu kalau kata saya tidak niat? Oh ya teman-teman, sebelum kalian menonton video saya dan sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena subscribe itu sangat bermanfaat bagi saya untuk pengembangan channel saya, dan bagi Anda itu adalah gratis dan merupakan sodakoh yang dapat pahala loh teman-teman. Kalian menolong orang, kalian pasti nanti akan ditolong sama yang maha kuasa. Oke teman-teman, sekarang kita teruskan, yaitu oh ya, sebelumnya bagi yang baru datang, perkenalkan channel saya ini adalah channel yang membahas penyembuhan penyakit diabetes khususnya tanpa obat, juga komplikasi-komplikasinya seperti ada juga yang borokan, kanker, darah tinggi, kolesterol, asam urat, pembengkakan jantung dan lain-lain. Semuanya itu insya Allah bisa sembuh dengan metode ikhtiar kita seperti ini. Kita akan diet tanpa nasi dan tanpa tepung-tepungan. Woi, apa aja itu? Nah, ini contohnya ya. Ini sekalian saya menjawab. Jadi ada saya nge-review ini ya, sarapan-sarapan untuk orang yang ada darah tinggi, kemudian gula darahnya itu sudah 400, jadi sangat tinggi ya. Sebenarnya saya ingin menyarankan Anda itu segera ikut diet mentoring di Zuma Herbal, karena dengan begitu Anda akan dibimbing secara benar makan apa saja hari ini, besok dan seterusnya, dan itu dijamin insya Allah pasti gula darah Anda itu turun normal. Akhirnya komplikasi yang lain pun ikut membaik, sedikit demi sedikit membaik ya. Oke, langsung aja. Tadi sarapan udah tahu ya, apa aja tadi sarapan saya. Tadi itu pecel, saya nggak masak karena saya nggak sempet. Memang teman-teman ya, bagi orang-orang yang sibuk dan memang males, males ke dapur karena kerjaan lain yang menumpuk. Nah, itu memang beli juga bisa gitu loh. Dan itu juga zaman sekarang itu banyak banget ya ibu-ibu yang seperti itu, yang ibu-ibu yang bisnis, pengusaha, yang kerja itu memang waktunya untuk masak itu nggak ada. Dan apakah bisa mengikuti diet Zuma Herbal? Bisa. Nah, seperti saya ini juga dibilang sibuk ya, memang sok sibuk gitu ya. Pagi-pagi itu saya sudah mulai menyiapkan materi yang mau saya vlog. Saya punya channel tuh ada 3. Yang satu Zuma Herbal, kemudian Bukit Berbunga, kemudian satunya lagi Zuma Kreatif. Kemudian saya juga menyiapkan materi-materi untuk kursus-kursus. Saya juga punya usaha kursus ya teman-teman. Ada kuliner, ada fashion. Kemudian saya juga konsultan kesehatan dan lain-lain, banyak banget. Kalau saya ceritakan nanti Anda jadi kaget, aduh banyak banget nih Bu Yuyun usahanya. Iya emang orangnya nggak mau diem ya. Lah itu kayak gitu itu loh, bisa saya menjalani diet ini, insya Allah bisa teman-teman ya. Pagi tadi cepet-cepet saya setelah menyiapkan materi-materi sebagian, lalu saya jalan kaki ke pasar sekalian olahraga ya, karena saya menggembar-gemborkan teman-teman supaya olahraga ya. Bagi Anda yang diabetes itu sangat wajib olahraga. Jadi
jalan kaki itu misalnya 1 jam itu bisa menurunkan gula darah 60 poin loh teman-teman. Jadi kalau kalian itu misalnya nakal, masih suka ngarbo, tiba-tiba itu ada pisang rebus di meja, nggak tahan, tergoda, comot deh. Kalau saya begitu ya, tapi jangan ditiru. Nah, setelah makan pisang satu, saya merasa bersalah karena pisang satu itu, tapi kecil ya teman-teman ya. Kalau yang besar itu karbonya 26, 28. Udah habis deh jatah saya yang 20 gram sehari. Nah, kemudian saya akalin bagaimana nih supaya nggak jadi gula. Akhirnya saya jalan kaki gitu loh. Saya keluar rumah jalan deh. Nah, kalau kalian bisa begitu ya nggak masalah. Makan pisang satu kemudian jalan deh 1 jam. Jalan itu yang menyenangkan gitu ya. Misalnya kita jalan-jalan menyusuri apa pasar sambil belanja-belanja gitu. Kemudian kita jalan-jalan, lihat-lihat apa itu bunga-bunga ya, banyak deh macam-macam ya. Nggak harus pagi ya, siang, malam silahkan boleh aja ya. Oke, itu ya teman-teman. Saya tadi sudah jalan dan sekarang badan enak banget tuh. Habis jalan tuh langsung kayak minum kopi rasanya, semangat. Dan kalian pasti ini ya, lihat ini ya. Ini apa? Ini hari ini saya nggak minum kopi ya teman-teman. Karena aku ceritain ya, semalam itu kemarinnya tuh saya makan udang. Dan nggak tahu kenapa bentol-bentol, alergi, gatel banget, gatelnya minta ampun. Akhirnya saya mencoba untuk benar-benar memakan apa-apa yang antioksidannya tinggi, seperti kayak teh, kemudian jamu-jamu. Saya tadi minum jamu ini terbuat dari daun kelor, pegagan, umbi dewa. Umbi dewa itu untuk anti infeksi, daun kelor untuk vitamin ya, jadi dia antioksidannya tinggi, juga anti infeksi juga. Kemudian pegagan tuh anti gatel-gatel, anti jamur, anti bakteri, anti infeksi. Nah itu tadi saya minum, nggak saya kasih gula loh, saya kasih jeruk nipis, ternyata enak, nggak pahit teman-teman. Nah itu mudah-mudahan ntar malam saya udah sembuh. Soalnya 2 malam ini, padahal saya makan udangnya itu sudah kemarin lusa. Jadi semalam sama kemarin malam juga itu gatel sampai, kalau gatel terus bentol-bentol gitu rasanya itu kan kayak kepengen marah gitu ya. Aduh, orang yang nggak salah jadi aku marahin deh. Makanya teman-teman hari ini benar-benar aku harus konsisten. Tapi mungkin juga karena gula darah saya mungkin meroket gara-gara saya nakal, incip-incipin karbo, bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi setelah itu saya minum jamu, terus saya juga minum ini tadi kapsul untuk ini membersihkan darah, yang Zuma Herbal juga produksi. Untuk diabetes juga saya minum, yang untuk diabetes itu mengandung sambiloto. Itu sambiloto itu di luar negeri itu sudah dibikin infus, harganya mahal banget, di sini kemeleler teman-teman. Nah itu saya bikin untuk campurannya jamu DM, diabetes mellitus. Itu ada kandungan ciplukan, sambiloto, jadi sekaligus untuk melancarkan sirkulasi darah supaya darah nggak berhenti, dan untuk menghilangkan gatal-gatal, untuk menurunkan tensi tinggi, asam urat juga, DM juga. Dengan DM-nya normal dibarengi dengan diet, maka semua keluhan seperti kolesterol, asam urat itu pun akan hilang. Oke, teruskan ya. Bentar ya, aku mau minum dulu. Ini teh teman-teman, teh sama gula stevia. Jadi alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah, kita tidak jadi sakit diabetes hanya dengan makan seperti ini tanpa beli obat. Tanpa beli obat yang mahal-mahal maksudnya ya. Kalau kalian ikut diet mentoring, nanti kalian akan mendapatkan menu-menu selama 1 bulan, ada juga yang 3 bulan yang private itu ya.
Oke, untuk ibu tadi yang komen, jadi begini ya Bu ya, gula darahnya 400 ya ibu tersebut ya. Kemudian tensinya tinggi, tensinya 240. Hah? Tensi 240. Gak salah Bu. Baiklah, kita bahas aja ya. Pokoknya tensinya ibu ini tinggi dan gula darahnya itu 400. Nah, dia bertanya, ibu bikinin dong saya menu makannya. Oke Bu ya, saya bikinin untuk 1 hari aja ya. Untuk seterusnya saya sarankan Anda ikut diet mentoring. Nanti Anda akan saya bimbing selama 1 bulan. Kalau Anda pengen lama ya Anda ikut yang private ya. Oke, sekarang tadi pagi sarapannya apa Ibu? Nah, kalau sekarang sudah sarapan, baiklah untuk besok ya. Sarapan pagi yaitu karena gula darah Anda itu 400, kalau kuat itu saya sarankan Anda puasa ya Bu ya. Jadi mulai dari jam 8 malam tadi sampai jam 12 nanti siang itu baru boleh makan. Itu namanya puasa. Tapi Anda boleh minum air. Minum air pokoknya yang 0 kalori. Boleh teh, kopi tanpa gula ya. Terus kalau Anda mau pakai stevia ya boleh aja, tapi stevia yang cair ya. Kalau yang cair itu 0 ya. Oke, teman-teman, kemudian tadi sudah bahas apa? Puasa ya Ibu ya. Ibu puasa lakukan coba dulu ya, karena ibu umurnya berapa, 50 tahun ya. Lakukan puasa coba dulu 3 hari 3 hari aja. Aduh, saya nggak kuat Bu puasa. Insya Allah kuat demi kesembuhan ya Bu ya. Sakit gula itu nggak enak loh Bu, nanti akhir-akhirnya itu bisa buta. Bukan ibu ya, mudah-mudahan ibu sehat ya. Yang sudah-sudah itu ya, ada yang stroke, ada yang kakinya itu borokan karena jaringannya sudah mati, karena gula yang kental tidak bisa menutrisi, tidak bisa apa itu, sirkulasi darah itu akan macet karena sumbatan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah gara-gara darahnya kental, darahnya penuh gula gitu. Akhirnya jadilah borokan. Terus kalau borokan terus tanpa diimbangi dengan makanan yang benar, atas ketidaktahuannya pasien tersebut, biasanya yang rawat juga nggak ngerti, yang dirawat juga nggak ngerti makanannya apa ya. Contoh-contoh banyak banget di mana-mana, nggak hanya di kampung ya. Saya tahu sendiri juga, makanannya beras merah tapi masih makan singkong, masih makan kentang, ya sama aja. Akhirnya boroknya itu nggak bisa sembuh karena gula darahnya juga nggak bisa turun, tambah tinggi, obatnya makin banyak, akhirnya komplikasi kemana-mana gitu. Nah itu akibatnya. Nah makanya sebelum seperti itu ya Bu ya, mari sekarang ini sebelum kena seperti itu, kita berdiet yang konsisten, yang ketat. Makan pagi seperti tadi, kenyang Bu. Kalau kurang kenyang boleh tambahin telur rebus ya. Telur rebus ini 2 biji ini masih sangat aman untuk gula Anda. Jadi 2 biji ini hanya 1 gram koma sekian. Ini kan telurnya besar, kalau telurnya kecil tuh 0,5 gram per 1 telur karbonnya. Nah kalau 2 berarti 1 gram lebih ya, karena ini besar gitu. Oke ya, sarapan yang kayak tadi, pecel, sayuran, sambal kacang. Kalau bisa sambal kacangnya nggak pakai gula ya. Pesen khusus sama tukang pecel, Mbak aku bikinin pecel dong yang nggak pakai gula gitu. Terus kita beli aja berapa gitu, 1/4 kilo kek. Terus bikin sendiri di rumah sayurannya yang gampang-gampang aja, yang nggak merepotkan, seperti toge, tinggal seduh aja, timun, kemangi, terong, boleh semuanya ya. Sayur yang nggak boleh itu sayur yang berpati, tapi tetap boleh, tapi dibatasi ya. Batasnya berapa-berapa nanti kita bahas di next video. Udah, kemudian sarapan sudah ya Bu ya, yang gula 400. Atau Anda ikut puasa yang seperti tadi. Jadi ada 2 pilihan.
Kalau Anda itu nggak kuat berpuasa, Anda boleh sarapannya seperti tadi ya, hewan-hewan sama sayur. Tapi kalau Anda kuat, saya sarankan puasa sampai jam 12 ya, itu namanya puasa intermittent ya. Kemudian sesudah jam 12 Anda bisa makan siang ya. Makan siangnya gak usah nasi ya, lupakan nasi, lupakan terigu, lupakan tempe ditepungin ya. Jadi Anda bisa makan ini, telur ini sebagai nasinya ya. Telur mau 2 mau 3 boleh ya Bu ya. Kemudian ini sayuran buncis, ini masih mengandung karbo, jadi Anda nggak usah takut ya nggak pakai karbo gimana dong, tenang ya. Sayuran buncis, wortel ini masih mengandung karbo teman-teman ya. Kalau nggak percaya cek sendiri ya di Mbah Google ya. Jadi ini nanti dibatasi ya, karena ini masih mengandung karbo, karena gula Anda itu tinggi. Jadi untuk sekali makan nih sekira gini nih ya, nih ini setengah on. Kemudian ininya juga wortel sebenarnya nggak boleh ya, karena Anda itu gulanya masih tinggi. Baiklah, saya skip aja ya, itu buat orang yang gulanya sudah rendah seperti saya. Dan pakai ini aja, kol ya, kolnya ini separuhnya ini. Jadi kolnya setengah on, buncisnya setengah on. Kemudian kasih bakso ya di sayur sop nih. Baksonya boleh 5 butir. Wow, enak banget. Baksonya jangan salah, beli yang bagus, yang mahal, biar nggak ada tepungnya ya. Maksudnya bukan yang mahal, maksudnya yang berkualitas mahal gitu loh ya. Kualitas bagus itu pasti tidak bertepung. Kalau masalah merek itu biasanya ya, saya juga nggak ngendos ya, tapi saya merekomendasikan aja, yaitu merek Kenzler sama Bernadi itu nggak ada tepungnya. Mungkin ada tapi sedikit mungkin. Nah ini boleh 5 butir sekali maem ya Bu. Terus ditambahin ini tadi setengah on, dan itu kol secukupnya tadi. Kemudian tanpa nasi, nasinya di skip, buang ya. Diganti telur atau tahu atau tempe. Tadi pagi kan sudah tahu, jadi mungkin sekarang bosen ya udah diganti telur. Kemudian makan sore boleh seperti itu lagi, atau ganti protein hewan yang lain. Protein nabati itu harus ditaker ya. Protein nabati itu apa? Tahu, tempe, sayuran ini juga mengandung protein loh teman-teman, jangan salah. Oke, sudah mengerti ya Bu ya. Kalau kurang paham Anda bisa cek di deskripsi box, ada nomor saya. Ibu bisa konsultasi langsung ke WA saya dan gabung langsung di diet mentoring. Oh iya, sekarang aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien-pasien saya di member ya. Di grup member, yaitu pertanyaan dari Ibu Lili. Ibu, saya mau bertanya, sukun bolehkah? Kemudian kembang tahu bolehkah? Gembili bolehkah? Tepung Garut bolehkah? Tepung ganyong bolehkah? Diborong semua nih sama Bu Lili ya. Oke, gak apa-apa. Terima kasih ya Bu Lili sudah bertanya. Jadi sukun, saya sendiri dulu juga gitu ya. Awal-awal saya ikut diet ini, saya itu benar-benar penasaran. Gantinya nasi apa sih? Masa sih telur, bosen akhirnya saya nyari-nyari umbi-umbian. Saya cek semuanya, ternyata sukun itu teman-teman karbonya tinggi. Ya Allah, mengecewakan banget ya. Sukun per 100 gram, yaitu berat yang dapat dimakan ya, per 100 gram BDD, berat yang dapat dimakan, artinya tanpa kulit ya. Itu mengandung 24 setengah gram teman-teman. Tinggi, hampir sama dengan nasi. Nasi berapa? Ya kan? Hampir sama. Ya mending nasi kalau memang mau nakal-nakalan gitu ya. Kemudian kembang tahu kering ya. Kembang tahu kering ini saya bahas ya. Kalau kembang tahu basah, bagaimana cara bikinnya kita repot ya.
Ini kita bahas kembang tahu kering yang banyak dijual di pasar, yang suka buat sayur sop itu ya, di kondangan itu ya. Nah, itu per 100 gram BDD itu 23 karbonya. Tapi dia banyak loh, 1 on itu banyak karena dia kering kan. Jadi kita ngambil aja seperempat, masih aman ya. Seperempat ons itu karbonya berapa tuh, 6 gram. Itu bisa direndam kemudian ditumis-tumis, dibikin ini sop campuran, ini juga enak banget. Kemudian gembili juga ya. Gembili itu tinggi 31, tinggi ya Bu ya, nggak usah lah, gembili juga nggak enak kok. Nggak tahu sih kalau kata Anda enak, kata saya nggak enak. Kemudian tepungnya, tepung Garut, tepung ganyong, ya paling tidak pasti tinggi. Itu segernya aja segitu ya, tepungnya ya sama aja tinggi. Kalau segarnya aja kita nggak aman dimakan orang diabetes ya sudah. Tapi ada nih yang ngeyel, Bu, di Google itu banyak loh artikel katanya sukun tuh bagus untuk orang diabetes. Dilihat dari kandungan yang mana dulu, mungkin kalsiumnya, magnesiumnya, vitamin C, memang bagus. Tapi lihat dulu karbonya, kita itu lagi fokus untuk men-skip karbo-karbo gitu loh Bu ya. Jadi jangan lihat vitamin C-nya. Kalau ibu pengen makan vitamin C ya gampang, strawberry aja 100 gram itu cuma 7 gram karbonya tuh, dia juga mengandung serat. Pengen vitamin C lagi, misalnya dari hewan itu juga ada kandungan-kandungan yang sangat lengkap. Itu hati sapi itu bagus, itu bahkan orang yang matanya buta itu malah terapinya itu makan hati sapi teman-teman, karena dia banyak kandungan gizi-gizi, vitamin-vitamin yang dibutuhkan mata. Udah ya, udah saya jawab semuanya. Oke, kemudian ada juga nih, ada orang yang nakal nih, katanya, saya tiap hari Bu nggak bisa menghindari minum kopi kapal api. Saya belinya itu yang, saya seneng banget rasa kapal api itu karena enak gitu. Terus tuh udah ada gulanya karena biar praktis. Waduh Bu, saran saya jangan ya. Kopi kapal api yang sudah ada gulanya itu, kenapa harus yang ada gulanya gitu loh. Kan ada juga tuh yang tawar, yang mereknya juga sama ya, kopi kapal api ya. Saya nggak ngendos ya teman-teman ya. Ini memang real ada yang unek-unek begitu ya. Memang kopi kapal api itu enak, aku juga ngerasain ya. Tapi carilah yang tanpa gula, kan ada. Karena apa Bu? Gula pasir dalam satu saset itu kira-kira 2 sendok ya. 2 sendok makan itu karbonya 8 gram loh Bu. Padahal jatah ibu itu kalau ikut diet saya itu hanya 20 gram. Kalau Anda minum kopi pagi-pagi yang sasetan yang udah ada gulanya itu, nah itu 8 gram udah masuk ke tubuh, tinggal 12 gram lagi. Belum makan yang lain-lain. Memang mau makan kopi doang, enggak kan? Ya gitu ya Bu ya. Oke, kayaknya sudah cukup ya bagi Anda yang sakit diabetes. Kembali saya sarankan nonton video saya sampai habis biar Anda bisa meniru di rumah. Tapi kalau Anda ada komplikasi, jantung masalah, ginjal masalah, kanker, nah itu jangan meniru ya. Kalian harus berkonsultasi dan ikut bimbingan diet mentoring yang benar di bawah pengawasan seorang ahli ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan jangan lupa subscribe ya. Dan terima kasih yang udah subscribe. Semoga Anda semuanya diberi kesehatan. Dadah.